Oke, Andri Oke, Hakim thank you, ini Bro. banyak di-request nih Oh, sama viewer-viewer gua. Kita kan kenal udah lama ya, kita udah ya. kenal lama dari gua awal-awal banget bangun Dari ternak uang. dari lu ternak uang, ya. Dari gua awal banget Itu ternak kita uang. berarti masih puluhan miliar kali ya? Iya, masih masih puluhan miliar itu gua waktu itu. Terus ketemu Terus kedua ratusan miliar, iya, sekarang udah triliunan. sahamnya sama waktu itu juga, Iya, Arto kan. benar Kita benar dulu benar main di benar. Arto dan dulu Mmm, gua sama Bro Andri ini kita sering tukar pikiran, bener. suka nongkrong di PIK juga ya Iya kan. iya iya, kita Makanya nongkrong di agak PIK. unik, lu dari dulu dia tuh sukanya nongkrong di PIK, padahal waktu itu rumah lu belum di PIK kan? Gue di Ancol, sampai sekarang gue juga di Ancol. Baru, minggu depan lah gue pindah ke PIK. Nah, ini gue pengen nanya, jadi sebelum kan waktu itu lu sempat cerita ke gue di sana, Mmm, lu tuh mulai dengan alat berat, ya kan? iya, Jadi sebelum lu di capital market ini mhm. sebenarnya, apa sih yang lu kerjain dulu? Dulu gue bisnis, Bro. Gue dulu kuliah di Amrik, gue balik, eee kerja sama bokap Ya. sebentar ya, 3 bulan, terus gua ributnya benar-benar besar lah, sampai gua nggak ngomong sama dia 3 tahunan lah. Akhirnya gua keluar, gua bisnis sendiri, terus bener-bener itu nggak dimodalin lah, karena ributnya gede banget lah, pokoknya gede banget. Itu mungkin pokoknya udah gontok-gontokan deh, udah teriak-teriakan lah. Akhirnya gua keluar, udah gua bisnis sendiri, gua bisnis alat berat. Gue pinjem duit, sebagian gue pinjem duit sama, eee, apa, ada leasing alat berat, gue pinjem di sana, DP-nya kan 20%. DP-nya itu gue partneran sama temen gue. Sebelum di alat berat itu usaha yang lu waktu itu pernah kerja sama bokap tuh Mhm. usaha apa, Bro? Bokap gue itu di bidang, eee, impor otomotif ya, motor, sama tambang. Oke, tambang apa? Tambang tanah liat sih lebih tepatnya, di Oke. Bangka Belitung. Oke. Iya, Jadi waktu itu sempat kerja, sempat berantem, akhirnya lu mhm. bikin alat berat sendiri, usaha Iya. sendiri. Karena kan gue kerja di tambang dia kan, gue kan sempet 3 bulan tuh kan gue cepet lah, gue tipenya tuh kalau belajar tuh cepet. Jadi gue lihat-lihat, oh ternyata di pertambangan ini banyak kebutuhan alat berat, ya udah gue mungkin bisa fill the gap di situ, Oke. Tapi gitu. apa yang bikin dari alat berat nih, Mmm. akhirnya lu ketemu dunia saham nih, capital market nih? Nah gue dari alat berat, itu awal-awal jalan ya 2 tahunan, 3 tahunan, terus udah gitu ada kebijakan pemerintah, tambang itu dipersulit waktu itu, lu harus bangun smelter baru bisa punya tambang. Nah jadi alat berat gue nggak sewa, Bro. Oke, Karena hilirisasi waktu itu ya? hilirisasi, alat berat gua sewa, akhirnya gue jual kan. Gue jual, gue pindah bisnis macem-macem tuh di situ. Ada ekspor impor, ada gua trading komoditi lada, terus restoran juga gua pernah, kafe, itu macem-macem, Bro. Makanya gue bener-bener lihat lu ya, menurut gue lu hebat. Lu tuh jadi nggak perlu lewatin kegagalan kayak gua, Bro. Lu langsung masuk capital market, langsung di finance, lu di industri yang tepat. Kalau gue tuh banyak salah jalannya, Bro. Baru terakhir gue di capital market, makanya gue telat Nah, taunya. apa tuh yang bikin awalnya lu lompat? Gua kan waktu itu gua baca bukunya Mmm, si Buffett kan. mmm, Jadi gua berdagang, gua nggak mmm, bisnis, gua dagang terus pengen gua timpukin ke mmm. market semua. Nah, lu bener, lu realize-nya tuh cepet, gue Ya. realize-nya tuh lambat, Bro. Nah, apa yang waktu itu bikin lu ke sana? Kalau gua kan Bikin gua bukunya Warren Buffett tuh. nah, Lu apa waktu itu? bikin gua ke sana, jadi, bokap gua itu ada 2 perusahaan publik itu udah IPO. Bang Harda waktu itu kan? Iya, salah satu Bang Harda, salah satu tambang tanah liatnya itu juga udah IPO. Oke. Namanya Nah, apa ya tambang tanah liat? Ultra Abadi Tbk. Oke. Kodenya dulu Aldi, tapi udah delisting. Oke. Kalau Bang Harda itu BBHI, itu Alobank sekarang kan? Alobank, itu jual ke, Pak Charul Tanjung. Oke. Nah di situ, gue sering denger dia ngomong gitu loh, pas IPO itu dia bisa dapat dana gede. Jadi sekilas-sekilas tuh, wah IPO itu menguntungkan ya. Iya. Nah lalu teman-temannya dia itu rata-rata perusahaannya publik, Bro. Oke. Rata-rata yang punya bank di Indonesia itu teman dia juga. Jadi menurut gua circle dia lumayan bagus lah. Nah lalu yang punya S Hardware juga teman dia juga. Kawan lama SES, grup? kawan lama, teman dia Oke. juga. Nah jadi teman dia tuh rata konglo-konglo lah. Nah suatu ketika itu gua lagi datang ke kantor, gue dipanggil ke ruangan dia. Andri sini nih, ada konglomerat Indonesia, top orang terkaya lah nomor 10 di Indonesia. Kamu denger nih dia ngomong apa. Nah disitulah gue pertama kali denger soal saham, Bro. Itu konglomeratnya inisialnya bisa disebut nggak itu? Janganlah, Oh, janganlah. inisialnya Pokoknya jangan? top 10 lah. Nah, Top 10 konglomerat waktu itu atau sekarang? sekarang ini dia di belasan. Dulu Oke. dia top 10. Oke. Nah, tapi family dia juga perusahaannya IPO. Family dia juga konglomerat juga top 20 juga lah. Oke. Jadi dia dan family-nya itu top 20 semua. Oke.
Nah dari situ gue masuk ke ruangan meeting itu, gue ngobrol-ngobrol kan bro. Si konglomerat ini bilang, lu kalau mau kaya, lu harus ngerti saham. Lu kalau nggak ngerti saham, lu nyangkul sampai bongkok lu nggak bakal kaya. Nah Oke. itu yang gue rasakan bro. Gue kerja keras setengah mati, kok gak kaya-kaya gitu loh. Iya. Semua industri, mungkin bidang yang gue jalanin hampir 20 bidang kali bro, yang macem-macem ya, yang aneh-aneh ya. Hampir 20 tapi gue gak kaya-kaya. Nah terus ini orang tuh kaya banget. Nah si konglo ini bilang, dia tepok, dia datang berdua bro. Dua-duanya konglomerat lah. Nih sebelah gue, duitnya 3 tahun lalu paling baru ratusan juta gitu loh. Sekarang duitnya udah triliunan. Cuma dalam 3 tahun doang. Terus gue, hah kok cepet banget? 3 tahun, kalau ratusan juta gue juga ada gitu loh. Kenapa ratusan juta gue gak bisa jadi triliunan? Sedangkan ini orang ratusan jutanya itu jadi triliun dalam 3 tahun. Nah terus dari situ dia bilang, lu harus ngerti saham. Nah bokap gue kan perusahaannya udah publik. Tapi bokap gue kenapa gak bisa masuk yang top 20 itu? Karena sahamnya tidur bro. Nah sedangkan yang konglomerat ini sahamnya aktif. Nah dari situ gue baru ngertinya setengah-setengah. Nah kalau sekarang gue udah ngerti 100% yang dia ngomongin. Oke, jadi lu tuh karena mungkin ada circle dari influence dari bokap lu, ketika lu Yes, belajar di sono, lu yes, denger, oke saham nih harus jadi kaya. yes. Nah, awal lu belajar tapi, kan lu kan tetap perlu belajar lagi tuh. Yes, gue Itu tetap ada belajar. role model kah, ada mentor kah? Waktu lu pertama mulainya Mmm. di saham tuh ada yang ngajarin nggak? Nah, pas gue denger itu, gue bego Bro. Bukannya gue nyemplung saham, gue nyemplungnya ke kripto. Itu Oke, 2017. cuman kalau di hot udah kaya raya lu sekarang. Bener bener bener. Tapi sayangnya, apa ya, kalau anak muda itu kesabarannya nggak ada Bro. Gue waktu itu 17, dia crash 18, masih crash juga. Nah, 2018 akhir gue masuk ke saham. Jadi gue nggak langsung, pas denger itu gue nggak langsung, gue cuman udah mulai ngerti, oh capital market tuh cepet. Kalau lu dagang kan lu cari untung, karena kan gue background-nya pebisnis ya, gue dagang itu cari untung paling 8%, 7%. Sedangkan gue lihat kalau capital market tuh kalau terbang kan bisa 100%, Ya, 50%, unlimited gitu loh bro. ya. Nah dari situ gue merasa, oh kayaknya gue harus capital market. Nah tapi gue masuknya salah, gue ke crypto dulu sama ke forex dulu. Oke. Dua-duanya ambles bro, Dua-duanya abis itu. dua-duanya habis. Dua-duanya habis. Baru 2018 akhir, temen gue juga masuk kripto sama gue. Ya. Kita sama-sama rungkat lah. Terus dia bilang, ada yang lebih mirip nih, kayak kripto-kripto juga. Kan kita sama-sama bego lah. Ya. Namanya saham, lu coba bikin akun deh. Nah, terus gue bilang, oh iya gue tahu nih. Dulu bokap gue sama temennya pernah ngomong saham ini. Nah di situ lo gue bikin akun bro. Oke. Nah 2019 gue mulai aktif trading. Jadi trader lah. Jadi trader, jadi scalper. Terus belajar bukunya Warren Buffett. Ikut seminar-seminar saham yang kelas-kelas saham orang lain. Oh lu masukin tuh semua semuanya? Masukin semua bro. Oke. Technical, fundamental semua gue pelajarin lah. Ya. Sampai akhirnya gue dapet formula gue sendiri. Oke. Gitu. Nah, ini kan dunia capital market Indonesia ya, terutama kan tuh sangat sempit bro. Gue kan sempat waktu itu ada dengar-dengar lu diajarin lah sama salah satu legend, tapi nggak enak lah disebut namanya. Iya. Gak enak. Legend itu pun ya gue masih kenal lah. Masih kenal sampai sekarang. Oke. Masih kenal. Masih aman dia. Masih aman. Berarti seberapa besar menurut lu pengaruhan dari lingkungan keluarga ini untuk bisa ngajarin lu? Karena kan nggak semua orang tuh dilahirkan dari keluarga yang berada. Kayak gue nggak ada ilmunya tuh. Gue nggak pernah diajarin. Bokap gue mah nggak ngerti apa-apa. Gue dikatain malah waktu itu. Bokap gue juga sebenarnya IPO perusahaannya, tapi dia nggak ngerti bro. Oke. Jadi ternyata yang gue realize sekarang ini kan gue ketemu banyak owner emiten juga banyak ya bro ya. Yeah. Hampir 90% owner emiten tuh nggak ngerti saham. Lu believe it or not ya. Yeah. Mungkin orang bingung ya, ini kan perusahaannya IPO pasti dia lebih jago dari lu. Belum tentu. Bisa jadi lu lebih jago bro. Yeah. Dia itu cuman pebisnis yang kebetulan ditawarin, perusahaan lu kalau IPO bisa dapet duit pendanaan awal segini nih. Udah di IPO. Tapi dia gak ngerti saham. Nah itu yang terjadi sama kayak bokap gue. Bokap gue juga gak ngerti saham bro. Nah, tapi gue pengen penasaran. Di luar dari saham, apa sih yang waktu itu mungkin mindset-mindset yang bokap lu tuh ajarin dari lu kecil, kayak tentang uang nih? Karena kan pasti ajarannya beda nih. Sama orang yang misalnya gak terlalu berada tuh pasti ajarannya beda. Gue penasaran apa sih ajaran-ajarannya waktu itu? Kalau bokap gue ajaran yang berpengaruh di gue itu, lu selalu ngincer bisnis yang industrinya gede. Lu jangan ngincer bisnis-bisnis kecil. Karena satu hari itu 24 jam. Lu mau bisnis gede 24 jam. Lu mau bisnis kecil juga 24 jam. Capeknya sama, hasilnya beda gitu loh. Jadi dulu kan gue suka bikin restoran bro.
Restoran gue beda lah sama restoran gue tuh yang dulu ya kelas menengah bawah gitu loh. Tapi sama Kayak aja kecil-kecil. susahnya. Susahnya sama tapi mungkin bener. hasilnya beda kan. Iya. Hasilnya beda. Nah itu yang bokap gue maksud. Oke. Lu kalau kayak gue dulu kan bisnis restoran yang bawah ini kan ngincernya profit marginnya tipis tuh bro. Nah dia bilang lu ngapain capek-capek. Kan working hoursnya panjang tuh kalau di restoran kan. Dari jam 3 mungkin lu udah prepare makanannya gitu ya. Sampai long hours tapi cuma dapat duitnya dikit. Lu mendingan cari industri yang gede. Lu kerjanya sedikit dapetnya banyak. Nah menurut gue itu finance. Itu jadi lu ada beberapa mindset seperti tadi ya. Bisnis itu yang penting dikerjain yang besar sekalian. Jangan Yang bisnis besar. yang kecil. Iya. Nah ada gak kalau tentang mungkin keuangan, tentang investasi yang lu pelajarin dulu? Karena bokap gue. Jadi ini kalau kita orang Chinese ya orang Cina ya. Itu juga ada grup-grup sekte-sektenya juga tuh. Ada Cina Hokian, Cina Ke, Cina segala macam kan banyak kan. Itu bokap gue juga bilang, lu jangan kayak yang Cina yang kayak gini nih. Ya, Cina bego, Cina tolol. Ngejarnya duit-duit kecil gitu loh. Buka bisnisnya restoran lah, apa toko baju lah gitu. Lu kejar yang kayak Cina yang kayak gini, bisnisnya tambang, bank gitu loh, yang gede-gede. Tuh. Jadi ya dari situ gue juga, oh ya mindsetnya harus ngejar yang gede nih. Gitu loh. Nah ini kan dalam pemilihan sebuah saham itu pasti ada frameworknya kan. Lu ada kira-kira lu tadi lu bilang lu ketemu style lu tuh setelah cari-cari ya diajarin beberapa legend juga kan. Jadi sebenarnya si legend itu nggak ajarin gua sih. Dia cuman ngomong. Cuman waktu itu gua nangkepnya tuh kayak mungkin cuman 30%. Nah along the way gue di capital market, gue mulai nangkep sedikit demi sedikit yang dia pahamin gitu loh. Oke. Market making itu caranya gimana, lu bikin rame itu gimana. Ya itu semua lah, gue akhirnya ngerti sendiri. Along the way di perjalanan gue. Tapi dia gak ajarin langsung, dia cuma ngomong doang itu gue cuma ketemu satu kali itu doang. Oke. Tapi di perjalanan gue ini dari 2018, perlahan-lahan gue mulai nangkep apa yang dia ngomongin itu. Akhirnya ya jadi yang kayak sekarang. Sekarang itu gue cari saham yang ratusan persen menurut gue sangat gampang bro. Oke, jadi framework lu untuk nyari saham yang ratusan persen ini apa aja bro? Kayak stepnya kira-kira ini yang gue cari tuh harus kayak gini, harus kayak gini, harus gini. Gimana? Awalnya itu gue sebenarnya ketemu Arto itu secara gak sengaja. Awal-awal dulu gue trading, gue cari saham yang value investing. Kan gue baca bukunya Warren Buffett, terus ikut seminar-seminar kan. Value investing lah. Carinya murah, jual mahal. Itu untung gak? Untung, cuman lama bro. Kayak gue hitung-hitung, kayak begini kapan kayaknya ya. Nah tiba-tiba keluar berita tuh di 2019 akhir ya. Bang Artos itu mau diakuisisi sama Jerry Ng. Nah di situ gue all in bro. Belum all in lah, di situ gue masuk 300 juta lah. Belum all in lah. Gue ada 5 emiten tapi 300 jutanya tuh di Arto ini. Ya udah gue masuk, tidur, gak gerak tuh. November, Desember. Jadi berapa lu masuk? 300 juta. Oke. Harganya per lembar saham waktu itu? Waktu itu gue beli di pucuk di 4.000 bro. Oh udah agak mahal masuk udah ya? Udah terbang dari 100 perak dia udah jadi 4.000. Gue beli di 4.000. Terus dia crash kan. Dia crash jadi 2.000. Gue average down. Average down gue cuman sempet di 3.000 kalau gak salah deh. Gue udah gak ada duit lagi buat average down lagi. Duit gue udah mentok. Gue tuh modal dulu investasi saham tuh dari 1M. 1M itu gue dari kumpulan bisnis-bisnis macem-macem lah. Kan tentunya bisnis ada yang untung lah. Nah mungkin kan kita bisnis bertahun-tahun. Bego banget gitu kan, gak untung-untung. Nah gue dari kumpulan 1M itulah. Oke, jadi dari 1M lu hajar di Arto. Crash jadi 500 juta. Nah 500 juta itu gue hajar ke Arto. Oke. Lu crashnya saham apa tuh salahnya waktu itu? Crashnya sebenarnya waktu itu gak salah. Salahnya itu waktu itu market crash COVID 2020. Semua sahamnya bagus. Ada BCA, BRPT, Arto, terus INKP, satu lagi apalah gue lupa. Semua sahamnya fundamentalnya PE-nya, PE/BV-nya kecil. Kan gue emang carinya yang kecuali BCA ya. Tapi semuanya ada fundamental lah. Tapi crash. Nah dari situ gue belajar memang lu mau sebagus apapun value investing kalau crash ya crash. Gitu. Betul. Itu kan waktu itu lu sempat ada ini kan, lu sempat post yang di Mirai Asset waktu itu lu beli gainer lu tuh BBHI kan? Iya. Alobank. Iya. Nah itu tahun depannya. Iya tahun depannya setelah Arto kan. Nah itu ceritanya gimana? Kalau Arto kan emang Pak Jerry itu orang legend di bankir kan? Legend. Jadi makanya ketika dia itu ya semua orang pasti masuk nah, gitu. Gue realize begini bro. Saham itu kalau di backdoor, lu gak langsung naik. Maksudnya dia naik karena hype. Wih ada saham dia di backdoor nih, orang semua pada beli.
Lalu di titik tertentu itu trader itu nggak sabar. Akhirnya dia jual, dia turun. Nah diturunin lu harus sabar. Sampai market maker-nya mulai main. Oke. Nah biasa orang tuh nggak ada kesabaran yang kedua ini bro. Biasa dia udah trend, hype. Karena contoh begini deh, lu baru akuisisi perusahaan yang backdoor ya. Lu kan lagi sibuk nih bro. Di belakangnya lu urusin tender offernya segala macam. Lu gak sempet mainin sahamnya. Yeah. Begitu lu udah selesai semua, sahamnya memang udah sah milik lu, barulah di situ main. Nah dari jeda situ ke situ menurut gue sekitar butuh waktu 6 bulanan lah. Oke. Jadi waktu itu Arto lu dapat, semua orang udah keluar, gue nunggu di situ nyangkut 6 bulan. Itu lu hajar, lu tebus-tebus terus tuh sampai atas? Gue tebus terus. Oke. Nah dari situ harga average-nya turun ke 400 perak. Dari 400 perak terbang ke 19.000. Oke, nextnya dulu kan berarti kan beli BBHI. Nah itu beli kan BBHI. Dulunya itu kan perusahaan bokap lu Bang Harda sebelum di acquire. Betul. Nah itu kan apakah lu dapat informasi khusus dari situ atau sebenarnya enggak? Enggak. Jadi gue memang tahu BBHI ini mau dijual, tapi waktu itu bisnis bank itu jelek. Karena bank itu harus nambah modal inti 1T setiap tahun. Betul. Bahkan itu bokap lu jual loh. Bokap gue jual itu karena dia bilang bank itu untungnya paling 3% lah. Karena lu kan harus ambil pinjaman dari orang, lu pinjemin orang, lu ambil selisih nih. Dari kasih orang bunga sama lu dapat bunga net dari interest orang. Marginnya. Yes, lu dari selisih itu kurang lebih sama ada yang nyangkut-nyangkut kan banyak ya. Jadi kurang lebih 3%. Gimana caranya lu dari modal lu cuman untung 3% tapi nambahnya 1T bro. Waktu itu modal intinya sekitar 500-an miliar lah. Gimana lu 3% dari 500 miliar bisa setor 1T setiap tahun. Gak masuk akal ya. Bokap gue bilang udah jual aja. Oke. Jual. Nah disitulah dijual. Tadinya banyak yang dealing-dealing. Ya gue mungkin gak enak lah sebutnya. Siapa aja dealing. Terakhir ke Pak CT yang dealing. Nah pas di dealing itu bokap gue ada sempat ngomong ke gue. Ini BBHI kita akhirnya mau jual aja nih. Gue waktu itu bilang ke bokap gue. Jangan jual full. Jual aja. Misalnya sisain 5%. Nah terus bokap gue bilang gak usah lah. Bang rugi mulu, susah bisnis bang gitu. Jual aja 100%, nah dia jual 100%. Terus gue tanya juga, kan papa udah jual nih, gue boleh beli gak di pasar? Jangan beli, bisnis bang gak bagus, dia bilang gitu. Oke. Nah, cuman gue kan ada pengalaman di Arto kan bro ya. Masa sih dibeli sama pengendali baru, masa pengendali barunya gak mainin, biarin tidur ya kan. Lu contoh nih, lu beli Timothy Ronald akuisisi perusahaan A deh. Gak mungkin dong perusahaan A lu bikin tidur dong. Pasti lu bangunin. Nah gue juga berpikir masa sih tidur. Gue sebenarnya untung saham tuh cara pemikiran simple-simple doang bro. Gak ada yang rumit-rumit. Kayak orang-orang tuh rumit-rumit tarik garis gak ada. Gue merasa kayaknya mungkin jadi sesuatu ya. Nah tadinya tuh gue jual sedikit Arto. Waktu itu harganya BBH itu dijual di 149. Gue beli tuh 200 juta di harga 177. Udah dijual baru gue beli. Di harga 177 udah naik juga ya. Terus dari 177 ini berapa bulan kemudian dia terbang bro. Ke 1000. Nah gue averaging di atas. Gue beli lagi 2-3M. Jadi average gue di harga 900. Oke. Tapi misalnya orang bilang apakah gue tahu harga sih? Gak tahu bro. Kalau tahu mah gue jual semua Arto gue. Karena waktu itu gue udah lumayan kaya. Gue udah adalah 15 miliar adalah. Kalau 15 miliar itu gue all in BBHI mah, wah. Luar biasa itu. Gue udah luar biasa kaya bro. Jadi gue gak tahu juga gitu. Jadi lu walaupun misalnya orang bilang lu insider apa, lu juga gak tahu bisa segitu. Karena gini ya, teman-teman tuh banyak yang kira bahwa misalnya let's say ada insider. Tapi kan kita gak ngomong insider. Let's say ada insider, saham itu gak segampang itu dikontrol. Gak segampang itu. Bahkan kalau teman-teman lihat saham-saham yang terbang ya, gue gak enak sebut emitennya. Beberapa emiten yang terbang, bandarnya tuh targetin sekian nih misalnya, let's say 1000 lah targetnya. Tiba-tiba itu nyampe 3000 tuh bandarnya bingung sebenarnya. Tapi kalau dia buang sekarang retailnya udah pinter nih, kabur nih lari retailnya. Jadi bandarnya pun era sekarang nih, tuh pada bingung sebenarnya. Iya bingung kok segede gini. Iya, terus gue harus ngapain sekarang? Bingung dia. Betul. Dia mau jual apa dia jualan, tapi kalau ketahuan dia jualan habis pasti barangnya. Jadi sebenarnya gue enak ngomong sama lu tuh karena gue ngomong sedikit tuh lu udah paham gitu loh. Lu udah ngerti lah. Kan pelaku market gue juga caranya di Arto bro. Gue puluhan miliar pertama tuh dari Arto waktu itu. Cuman lu pernah ada akhirnya jadi bisa pengalaman gak enak gak? Dari yang awal-awal nih kita ngomongin sebelum Pani ya. Ada gak saham-saham yang akhirnya lu ngerasain rugi gitu loh? Ada. Gue sih orangnya belak-belakan. Gue di Karwe gagal. Gue pikir dia mau di backdoor. Jadi backdoor itu bener-bener tergantung ownernya sih.
Kalau ownernya jago market, jadi bagus. Kalau ownernya nggak ngerti market, zonk. Oke. Gitu. Jadi yang di BBHI juga sama ya. Akhirnya dia terbang tuh dulu gue targetin ini bisa ke 2.000 aja lah, gue udah seneng. Ya. Totalnya 10.000 bro. Oke. Gimana caranya lu bisa nilai kualitas manajemen dalam saham? Kalau sekarang kan orang banyak lihat ownernya nih. Karena ibaratnya ownernya ini mau ngasih duit ke retail atau enggak kan. Dan ada satu owner yang pernah ngomong ke teman gua, dia bilang bahwa valuasi itu kemampuan yang penting gitu. Jadi gimana cara lu nilai kualitas owner atau manajemennya nih yang kira-kira sahamnya tuh era sekarang layak dikoleksi? Nah sekarang ya gue udah level yang lebih tinggi lagi bro. Ada perusahaan di backdoor, tapi fundamental bagus nih, tapi ownernya nggak ngerti saham, gue nggak mau pegang. Lu harus ownernya mau main saham? Ownernya harus ngerti saham. Oke. Setidaknya dia hire orang yang ngerti saham baru gue mau masuk. Karena percuma bro, dia kalau nggak ngerti saham nih, sahamnya tinggi, ujungnya dia jual. Oke. Dia balik lagi ke bisnis real. Oh oke, ngerti gue. Karena 90% pebisnis real tuh gitu. Dia dapat duit dari capital market buat balikin ke realnya. Malah di TP, dijual-jualin dia balik ke real. Nah ini kan akhirnya merugikan kita sebagai pelaku pasar. Oke, mungkin kan 2025 ini kan ini fenomena yang sangat berbeda. Zaman Covid kan dulu ya itu saham apapun naik. Abis Covid itu ada trennya teknologi sampai akhirnya Bukalapak tuh orang kapok semua. Kapok. Abis itu saham tuh dulu kan Covid 30-an T ya per hari. Sekarang udah mau balik tuh ke 30-an T. Jadi udah 28, 29 T. Dulu sempat di 8 sampai 10 T itu kan 2022, 2023. Nah sekarang tuh fenomena yang gue lihat pribadi itu adalah ini sebenarnya nyontek India. Di mana ini gayanya Mukesh Ambani. Yes. Dia Reliance, dia goreng sahamnya. Ketika dia dapat duitnya, dia nggak TP kayak yang lu bilang. Tapi dia nyolokin aset beneran. Jadi dia beli perusahaan beneran. Biar PI-nya jadi bagus. Jadi awalnya PI 80 tuh jadi bagus PI-nya. Itu yang dilakukan Pani juga kayak gitu bro. Dia naik. Ya mungkin menurut gue sih pasti dia ada jual-jual sedikit, pasti ada kali ya. Jual-jual sedikit, tapi dia beresin fundamental, dia masukin ke belakang biar PE BV-nya mengecil terus. Biar dia bisa naik lebih tinggi. Perusahaan apa sih bro yang kira-kira menurut tuh ada menarik seperti itu? Karena mungkin kita bisa cerita Pani sedikit ya. Pani itu gue inget, jadi ini gue bisa vouch buat dia. Gue sama dia tuh waktu itu kita ngopi kayaknya di Senopati deh. Waktu itu bareng ada Filman juga Trimegah. Sama ada Alvin waktu itu. Kita ngobrol Pani itu 1.000 harganya. Dan gue inget lu tuh kayak nge-pitch Pani ke semuanya. Lu cerita lah waktu itu tentang Pani. Gue beli sih, tapi saya beli terlalu dikit bro. Gue beli cuma 1 M karena waktu itu kan gue Lu kan waktu itu hajarnya Bitcoin kan. Gue all in di Bitcoin. Gue pikir menarik sih, ceritanya lo menarik. Waktu itu yang lu cerita ke gue tuh jalan tolnya aja berapa? Jalan tolnya waktu itu keluar berita 18 T. Iya. Waktu itu market cap-nya masih 1 T. Murah banget tuh. Kayak masih di bawah bahkan. Iya. Di bawah makanya gue tuh selalu investasi saham tuh nggak yang ribet-ribet bro. Logika dagang kita. Soalnya emang gue kan backgroundnya pebisnis. Jadi gue tuh logika pebisnis aja gitu. Gue lebih main psikologis ownernya kayak gimana. Kayak misalnya lu akuisisi. Masih sih saham lu bikin tidur kalau lu ngerti saham ya kan. Terus misalnya lu market cap 1 T. Jalan tolnya 18 T. Gue lebih kayak psikologis owner lah. Itu sih. Gue nggak yang rumit-rumit bro. Dan itu kan juga menarik kan, dimana waktu itu mereka jualannya kan juga luar biasa tuh. Pick gue sampai ke ujung tuh. Dan tanahnya Pak AS kan, Pak Antoni Salim punya tanahnya. Itu bisa sampai jauh banget kan. Sampai jauh, betul. Waktu itu tesisnya menarik dan itu salah satu play yang bikin orang Indonesia banyak untung kan. Nah tapi apa yang pertama kali bikin lu decide, oke, ini ide gue mau Pani ini dari mana idenya? Waktu itu gue ada TP Arto, gue ada TP BBHI. Waktu itu duit gue udah puluhan M bro. Nah terus gue bingung. Beli apa lagi ya? Karena lu tau lah di Indonesia itu gak banyak pilihannya kan. Barangnya dikit. Yang bagus tuh sedikit. Jadi gue bingung masuk apa ya. Nah waktu itu kebetulan gue cuma ketemu Pani doang. Gue ketemu Pantai Indah Kapuk. Gue lihat ini skenarionya sama persis kayak gue di Arto dan BBH. Gue kayak ada merasa kayak sedikit deja vu gitu bro. Ini sama persis nih. Pokoknya nih gue merasa nih Arto di backdoor, RI1, RI2, BBHI di backdoor RI1, RI2. Ini juga sama nih story-nya. Udah ada cerita dia mau RI juga. Di berita waktu itu. Gue bukan insider. Gue waktu itu tuh bener-bener orang misalnya bilang ya, gue insider di Pani. Gue gak kenal Aguan bro. Nah jadi teman-teman mungkin ini ya, karena insider tuh juga sama ya, balik lagi. Insider belum tentu benar. Insider bisa lo dikerjain sama informasinya. Bener.
Dan biasanya kita tuh sebagai pelaku pasar tuh bikin due diligence sendiri bro. Kayak misalnya di luar negeri ya. Kalau riset yang luar negeri udah gila-gila bro. Yes. Misalnya mau riset data center, dia terbangin drone ke sono. Bener-bener mau dilihat. Kan sebenarnya teman-teman kalau mau analisa misalnya contoh ya PANI atau misalnya saham properti lain, ya datang aja ke marketing galerinya. Tanya salesnya kan juga dapat informasi. Itu yang gue lakukan. Gue nanya salesnya. Gue datang ke salesnya, gue tanya nih lahannya dari mana sampai mana. Nah, dia cerita tuh dari mana sampai mana ya. Akhirnya gue tau lah nih lahannya masih gede. Terus kan gue bisa tebak-tebak ya PT-nya apa aja ya. Dari situ gue bisa yang ini udah masuk, artinya yang mana yang belum masuk. Dari situ udah gue all in lah pokoknya. Waktu itu gue telepon sekuritas lah. Bro ini oke gak masuk PANI? Jangan bro, lu lihat aja semua perusahaan properti gak ada yang naik. Tapi waktu itu gue kayak gak tau, conviction gue tinggi banget. Gue all in. Semua duit gue Arto BBHI semua 90% masuk sana. Nah gimana caranya lu ngatur portofolio? Jadi apakah lu yang tipikal 1-3 aja hajar-hajaran? Gua sih kayak gitu ya. Gua gak pernah kayak, gue paling anti supermarket. Karena Charlie Munger bilang dia aja cuma 3 gitu. Gue waktu itu portfolio gue cuma 1 bro, PANI doang. Oke, hajar full dorong. 90%. Margin gak atau? Enggak, cash. Cash dorong semua full? Cash dorong full. Tapi gue itu belinya 4 bulan. Karena waktu itu PANI itu sangat gak liquid. Jadi gue tiap hari cicil beli sampai 3 bulanan lah. Terus itu gak gerak bro. 5 bulan gak gerak, baru bulan ke-6 dia terbang. Terbang. Apa pandangan lu terhadap valuasi di Indonesia sekarang? Apakah menurut lu ini emang saham-sahamnya mahal? Karena gini, di India ada yang berhasil, Mukesh Ambani, tapi ada juga yang gagal kan akhirnya. Jadi Reliance berhasil digoreng, tapi yang Gautama Adani punya kan kena hantem kan, kena berita jelek, hantemnya jauh. Nah menurut lo apakah kayak gitu bakal terjadi? Karena ini kan siklus kan, dimana COVID itu awalnya yang dari run up 2019 jatuh, yang tech itu jatuhnya pas dibuka lapak, Goto IPO udah gak kemakan lagi sama publik. Apakah ini akan ngulangin siklus yang sama bro? Karena gue lihat ini lumayan mirip nih sama zaman-zaman udah di ujung-ujung buka lapak sama Goto. Nah kalau gue selaku orang yang ngerti di market, balik lagi tergantung market cap-nya bro. Jadi setiap emiten kan ada market cap besar, ada market cap kecil kan. Contoh nih, lu owner emiten ya. Lu tahu nih perusahaan lu bagus dan lu orang finance, lu mau jaga sahamnya. Tapi karena kondisi global, saham lu crash deh. Crash, tapi market cap lu kecil. Let's say lu market cap-nya cuma 1T. Crash nih, jadi 500 miliar. Pasti lu sikat lagi dong. Lu sendiri yang sikat bro. Betul. Nah tapi seandainya nih, ada kondisi kedua, lu punya emiten, market cap lu udah 300T. Terus crash. Nah mungkin lu gak kuat bro. Power buat nadangnya. Nah jadi sebenarnya tergantung nih. Dia emiten kecil atau emiten gede. Kalau emiten kecil, ownernya punya duit, ketahan. Tapi kalau emiten gede, ya contohnya ya kita ngomongnya PANI deh. Kayak PANI crash tuh waktu yang isu pagar laut bulan April sama Donald Trump kan. Itu sebenarnya ownernya mungkin mau jaga bro. Tapi flow-nya terlalu gede. Lu bayangin, dia market cap-nya waktu itu 300T tertingginya ya. Crash, itu outflow-nya tuh ratusan miliar bro. Sehari itu bisa 200-300 miliar. Gak kuat lah bro nahannya. Lu butuh duit banyak banget. Buat dorongnya kan. Iya buat nadahnya duit barang masyarakat juga lu gak kuat. Nah tapi kalau lu market cap kecil, lu kuat. Nah jadi tergantung market cap-nya bro. Nah ini gue ada pertanyaan nih unik nih. Kalau netizen tanyanya biasa sama. Mereka pengen tahu sahamnya apa. Kalau misalnya gue bikin pertanyaan lebih unik. Lu cuma boleh pilih 3 saham. Cuman gak boleh lu trade dalam setahun. Lu harus holdnya 10 tahun. Holdnya 10 tahun ya? 10 tahun. Kira-kira apa? Ya ini di sekarang, di pikiran lu aja. Tapi gue udah kondisi kaya seperti sekarang. Iya, kondisinya lu kaya seperti sekarang. Kaya seperti sekarang gue masuknya blue chip. Blue chipnya apa? 3-nya apa? Blue chip gue mungkin 1 Mandiri, 2 BNI, 3 BRI. Oke, jadi lu masuk 3 itu ya? 3 itu. Sekarang pun juga gue ada masuk 3 itu. Kenapa yang BUMN bro? Bukannya berbahaya ketika misalnya let's say, ini gue ngomong Wakanda ya, pemerintah Wakanda tiba-tiba mau hapus mikro punya loan. Itu kan pasti asing hilang semua. Karena gue merasa pertama dividennya itu udah gede banget. Sekarang nih kalau lu masuk Mandiri itu dividennya 9%. Iya 9,5 bro. Anggap dia crash lagi deh jadi 11%. Gue beli lagi aja bro di bawah. Terus BNI itu 9% dividennya. Tapi kalau lu lihat ya pembukuan dia tuh sebenarnya di harga sekarang tuh bukan 9%, bisa 10-11%. Jadi gue beli aja
Gak usah gue jual-jual 10 tahun. Let's say gue sih ada masuk ya, gue ada masuk ratusan M. Lu anggap jelek-jelek deh, cepet aja. Ya. Cepet M aja lu bego-bego 10 M bro.